البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullahu ta'ala. Qauluhu ittiba'u athari Rasulillah. Ini sudah belum ya? Sudah. Mana alamat amalnya? Alamatnya ada tapi tanda garisnya mana? Qala ta'ala. Baik. Qala Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah itu. Wa qala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Allah Ta'ala berfirman, maka demi Rabbmu mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi bukan apa? Menjadikan rakyat sebagai hakim, yaitu apa? Istilahnya demokrasi, yaitu kekuasaan dipegang oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Tapi prinsip ini saja, ini kata para ulama adalah kekufuran. Karena apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah, yaitu hanya milik Allah lah hak untuk mencipta dan hanya milik Allah lah hak untuk mensyariatkan. Jadi betul-betul apa? Kembali kepada keyakinan kita bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Berarti harus apa? Kita meyakini hukum itu harus diserahkan kepada Allah. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan pelaksanaannya adalah kepada Rasul. Maka apa? Orang-orang itu tidak beriman. Allah bersumpah dengan apa? Dengan rububiyah Dia, wa rabbika. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim terhadap perselisihan yang ada di antara mereka. Dan ini umum. Fima, ma-nya adalah mausulah, tufidul umum, ma'ruf di dalam apa? Ilmu usul. Berarti apa? Sama saja dalam masalah dunia ataupun dalam masalah akhirat, di dalam masalah fikih, ataukah dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, ataukah di dalam masalah yang lain-lain yang memang Rasulullah SAW memiliki hukum di situ, yaitu dalam perkara agama. Adapun kalau masalah keduniaan bahtah, keduniaan yang murni memang apa? Ini bukan urusan Rasul. Seperti masalah perselisihan, yaitu mana yang lebih baik, kita pakai Linux atau Microsoft, nggak perlu tanya ke Rasul. Ini bukan urusan Rasul. Urusan terlalu rendah nggak usah diserahkan ke Rasul. Rendah dalam artian apa? Dunia yang murni. Membahas itu untuk apa? Baik, tapi apa? Perkara-perkara yang terkait dengan prinsip keadilan dan juga apa? Keagamaan ini diserahkan pada Rasul. Termasuk di dalamnya adalah apa? Hukum-hukum di dalam perselisihan-perselisihan yang tadi itu terkait dengan kezaliman dan seterusnya. Baik. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa sempit dari apa yang telah engkau putuskan. Setelah menjadikan Rasul sebagai hakim, kalau Rasul sudah memutuskan, maka tidak boleh kita kemudian merasa enggak layaklah hukum macam ini, atau kita menjadi bengang dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, hatinya harus apa? Yusallimu taslima, yaitu dohirnya harus betul-betul pasrah. Jalankan apa yang Rasulullah tetapkan. Batinnya tadi itu, yaitu ridho. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka ini adalah di puncak keharaman. Tapi dalam bahasa kita memang sederhana. Tidak layak bagi seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah telah memberikan keputusan, Allah dan Rasulnya memberikan keputusan dalam suatu perkara, lalu mereka memiliki pilihan yang lain dari urusan mereka. Ini tidak layak. Selama dia adalah orang mukmin, maka tidak boleh dia mencari keputusan yang lain. Makanya Allah Ta'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memberikan keputusan, yaitu apa? Hendaknya mereka mengatakan, ucapan mereka adalah kami mendengar dan kami taat. Nah, kemudian Allah menjamin mereka itulah orang-orang yang beruntung. Memang inilah karakter mukmin. Yang tidak seperti ini Allah telah bersumpah bahwasanya mereka tidak beriman.
Maksudnya kesempurnaan iman ataukah asal iman? Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam, ini adalah syarat sah keimanan. Betul-betul orang harus berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Kalau enggak memang keimanannya rusak. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya ini adalah 3 syarat sah keimanan, bukan syarat kesempurnaan iman. Baik. Karena ini masuk dalam apa? Keimanan pada Al-Quran, keimanan pada As-Sunnah, keimanan bahwasanya Allah sebagai Rabbul Alamin dan seterusnya. Baik, ini adalah hukum umum. Adapun untuk orang per orang memang kembali kepada apa? Iqamatul hujjah, kepada apa? Kesempurnaan syarat dan hilangnya faktor-faktor penghalang dan seterusnya. Tapi hukum umumnya adalah orang yang tidak demikian memang dia kafir murtad. Bukan sekedar apa? Hilang kesempurnaan iman. Baik, kemudian beliau mendatangkan dalil yang lain, wa an Anas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti atau sebagai pengikut terhadap apa yang aku datangkan. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam Al-Ibanah nomor yang ke-291. Tapi di dalam sanadnya ada Nu'aim bin Hammad dan dia adalah apa? Sayyi'ul hifdz. Dan juga di dalam sanadnya ada ittirab, ada kegoncangan. Dan juga di dalam sanadnya ada ibham. Kesimpulannya adalah dia dhaif yang tidak ringan ini. Tapi boleh dia itu dikuatkan dengan apa? Dengan dalil yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Zubair dari Az-Zubair tentang apa? Kisah turunnya ayat apa itu? Fala warabbika la yu'minun. Intinya memang apa? Betul, yaitu apa? Mereka tidak beriman sampai mereka mau mengikuti keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits, dan dalil-dalil yang lain berupa ayat-ayat dan hadis-hadis allati fihal amru bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada perintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal wa'idu syadidu fil i'radi an hadiyihi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada ancaman keras terhadap orang yang berpaling dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang yang sengaja untuk menyelisihi syariat Nabi, hendaknya dia merasa takut untuk tertimpa fitnah atau mereka tertimpa siksaan yang pedih. Menyelisihi jalan Nabi berarti apa? Tidak ikut siratal mustaqim. Kalau enggak ikut siratal mustaqim berarti apa? Menempuh subul, jalan-jalan yang lain yang di dalamnya ada apa? Ada setan yang mendorong mereka masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka berarti apa? Memang akan disiksa. Baik. Kemudian apa? Dalil-dalil banyak tentang masalah ini ma'ruf. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yaitu apa? Yang taat pada Rasul akan masuk surga, yang durhaka pada Rasul berarti dia enggan masuk surga. Berarti apa? Masuk ke dalam neraka. Baik, kemudian kita lanjutkan. Fattiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wa imtisalu amrih, mengikuti Rasulullah SAW dan menjalankan perintah beliau, min a'dhamil furud, termasuk kewajiban yang paling besar. Memang intinya adalah kembali kepada apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini adalah syarat sah keimanan, syarat sah keislaman, yaitu syahadat. Di antara syahadatnya adalah tadi itu, bahwasanya apa? Muhammadur Rasulullah. Berarti kita harus mengikuti beliau sebagai utusan yang menyampaikan perintah dan larangan dari Allah. Memang ini adalah termasuk kewajiban terbesar setelah tauhid. Bal kullu qaulin au amal yukhalifu ma alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fahuwa batilun mardudun ala qailih ala fa'ilih kainan mankan. Bahkan setiap ucapan ataupun perbuatan yang menyelisihi ajaran yang dulu Nabi SAW dan sahabatnya ada di atasnya, maka dia itu adalah batil dan tertolak terhadap pelakunya, siapapun dia, sebesar apapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun derajat dia, maka apa? Dia tertolak. Karena apa? Dia harus ikut Nabi SAW. Bahkan termasuk orang yang terbaik di dunia, yaitu Nabi Musa saja, kalau beliau masih hidup zaman sekarang, niscaya dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang memperbaiki ajaran Nabi Musa, yaitu Nabi siapa? Nabi Isa. Nanti
menjelang hari kiamat pun beliau menegakkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semuanya harus ikut beliau. Dan di hari kiamat nanti semuanya ikut di bawah bendera Liwaul Hamd yang dipegang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi yang bukan Nabi dan Rasul harus ikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian kama fis sahih, sebagaimana dalam sahih, yaitu Sahih Muslim nomor yang ke-1718 min hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada di atasnya itu syariat dari kami, maka dia tertolak. Amar di sini bukan perintah, tapi lebih umum. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, yaitu syariat kami. Karena ajaran bukan hanya perintah, ada larangan, ada juga berita untuk diimani, ada juga sunnah untuk diteladani. Tayyib, fattiba'ur rasul syartun li sihhatil amal. Maka mengikuti Rasul adalah syarat sah amal. Karena syarat sah amal secara mudahnya memang dua, yaitu ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti Rasul. Kembali kepada konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bagi orang yang ingin amalannya diterima. Kama qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan yang akan diterima amalannya adalah orang yang aslama wajhahu lillah, yaitu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, yaitu hanya mencari wajah Allah dan menghadapkan dirinya kepada Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, yaitu tegakkan wajahmu kepada agama yang lurus ini, yaitu keikhlasan. Wa huwa muhsin, yaitu dia berbuat ihsan. Maksudnya adalah mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena khairal hadiyi hadiyu Muhammad SAW. Sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad. Maka dia berbuat ihsan berarti dia mengikuti jalan terbaik, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dia ikut jalan yang lain, bukan berbuat ihsan berarti melakukan bid'ah, dan bid'ah adalah syarrul umur, perkara yang paling buruk, bukan lagi ihsan, bahkan paling buruk. Wa qala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa dari kalian yang paling bagus amalannya. Paling bagus amalannya itu bagaimana? Kalau dia ikhlas dan mengikuti ajaran Nabi. Ikut yang lain berarti jelek. Tayyib. Kenapa? Karena ajaran lain itu dikatakan sebagai ajaran jahiliyah. Tidak ada ajaran jahiliyah yang baik, tapi yang baik adalah ajaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah untuk orang-orang yang meyakini? Jadi memang yang baik untuk orang yang berbuat ihsan berarti harus berbuat yang baik, yaitu mengikuti ajaran Allah. Kalau ikut yang lain berarti jahiliyah, dan jahiliyah adalah buruk. Tayyib, kalau Fudail bin Iyad akhlasuhu wa aswabuh. Siapa yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya, yaitu pada jilid yang ke-8 muka surat 95, dan dia itu hasan sanadnya. Tayyib. Dan yang ada di Syamilah, yaitu Hilyatul Auliya, ini sama cetakannya dengan yang ada dalam cetakan yang di Damaj dulu. Cocokkan memang sama jilidnya dan muka suratnya. Tayyib. Qil ya Aba Ali ma akhlasuhu wa aswabuh. Ditanyakan, wahai Abu Ali, apa itu amalan yang paling ikhlas dan paling benar? Qal innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaba lam yuqbal. Beliau mengatakan sesungguhnya amalan itu jika dia itu ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima. Wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula kalau amalan itu benar, yaitu mengikuti ajaran Nabi, tapi dia tidak ikhlas, maka dia juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaba, sampai dia itu ikhlas dan benar. Wal khalis ayyakuna lillah. Yang namanya ikhlas adalah kalau amalan itu murni untuk Allah. Was-shawab ayyakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan benar apabila dia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittafaqa, selesai. Kemudian kembali ke kalam si pensyarah, wa qad ittafaqal muslimun ala anna hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam fard. Kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya cinta pada Rasul adalah wajib. Bahkan telah kita lewati, harus
Rasul lebih kita cintai daripada manusia semuanya. Tayyib. Bal la yatimul imanu wal Islam illa bikaunihi ahabba ilal abd. Bahkan Islam dan iman tidak sempurna untuk seseorang kecuali apabila Rasulullah lebih dicintai oleh sang hamba min nafsihi, daripada dirinya sendiri, fadlan an ghairih, lebih-lebih untuk yang lain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia semuanya. Nah, dia masuk di situ. Tayyib. Wattafaqu ala anna hubbahu la yatahaqqaq illa bittiba'i asarih. Dan kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya cinta pada Rasul itu tidak terrealisasikan kecuali dengan mengikuti jejak-jejak beliau. Wa taslimi lima ja'a bih, dan yaitu tunduk patuh kepada apa yang beliau datangkan. Wal amali ala sunnatih, dan beramal di atas sunnah beliau, yaitu berdasarkan sunnah beliau. Wa tarki ma khalafa qaulah, dan meninggalkan apa yang menyelisihi ucapan beliau. Dan ini adalah wasiat dari Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab beliau Adabus Syafi'i. Idza qultu qaulan wa qala Rasulullah sallallahu qaulan yukhalifu qauli fa'lam anna aqli qad dhahab. Dalam lafaz yang lain yang sahih juga apa itu fakhudhu bi qaulin Nabi sallallahu wa da'u qauli. Apabila aku mengucapkan suatu perkataan dan Rasulullah SAW mensabdakan suatu sabda, maka tinggalkan ucapanku dan ambil sabda Rasulullah SAW. Dalam lafaz yang sahih juga, ketahuilah bahwasanya ketika itu akalku sedang hilang. Baik, kita harus apa? Kalau kita mengaku Syafi'i, harus kita ikuti kalam yang betul tadi itu. Baik, kemudian kama qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, kalau kalian itu cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman demi Rabbmu sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perselisihan di antara mereka, dan seterusnya. Jadi intinya adalah apa? Yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di samping harus ikhlas. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani di dalam muqaddimah beliau, muqaddimah fikih Maliki, karena beliau dikatakan sebagai apa? Malik Shaghir. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini memang sejak zaman dulu Afrika memang banyak ulamanya, ulama ahlu sunnah. Beliau mengatakan tentang apa? Tentang kesepakatan kaum muslimin bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal, dan tidak sah qaulun kecuali dengan amalan, dan tidak sah amalan kecuali dengan ikhlas, dan ikhlas itu tidak sah kecuali dengan mutaba'atur Rasul. Tayyib. Jadi apa? Semuanya ada di situ. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.